lewat TV, lewat iklan, lewat media sosial, lewat Opera, lewat Google, lewat YouTube, lewat Twitter. Jadi berarti kita nggak boleh pakai itu, pakai. Tapi gunakan itu sebagai senjata balik untuk dia dari Islam. Kalau kita nggak tahu, kita buta, kita lagi dikerjain. Kita mesti tahu teknologi itu supaya kita nggak buta, lagi dikerjain kita, lagi dikerjain habis. Beneran. Ada yang bilang kemarin begini, masjid tidak boleh jadi sarana politik, nggak boleh ngomongin politik di masjid. Kalau kita nggak ngomongin politik di masjid, dia boleh dia ngomongin di gereja. Tiap hari Sabtu Minggu sama Rabu dia ngomongin politik di gereja. Dan mereka ahli ngerjain kita, dikerjain habis. Orang Muslim nggak tahu politik, nggak peduli sama politik, nanti pemimpin politiknya nggak peduli sama orang Islam, digorok. Singapura itu cuma butuh 4 tahun untuk itu, Ustazah, butuh 4 tahun. Dulu Singapura itu Melayu semua, masjid di mana-mana, Allahu Akbar, pelabuhan rame, berkah, bikin masjid, pelabuhan penuh, hidupnya dari pelabuhan saja. Singapura nggak punya sumber daya alam ya, Singapura nggak punya sumber daya alam, ikan apa nggak punya dia, air aja masukin dari Batam kok, dari Riau ya, dari Tanjung Uban, Tanjung Pinang, air minum. Maka itu air minum Singapura ya, Ustazah pernah kesana lah, beli air minum air putih air mineral itu lebih mahal daripada kita beli Coca-Cola. Jadi di sana lebih banyak orang beli Coca-Cola lah daripada air mineral. Itu masuk dari Indonesia itu. Nggak punya apa-apa, hidupnya cuma dari pelabuhan. Allahu Akbar, Allah. Orang non muslim lihat ini negara kaya nih. Tapi kekuatannya Islam. Gimana? Masukin dulu pura-pura jadi Islam. Masukin lalu mulai modern. Orang Islam supaya lebih hebat lagi harus modern. Apa? Tinggalkan hijab. Mulai banyak Melayu tinggalkan hijab, wanita Melayu tinggalkan hijab. Mulai banyak pria Melayu yang lebih banyak menghabiskan waktunya duduk-duduk di kafe, ngobrol dengan gaya Belanda dan gaya Chinese. Maksudnya bukan Chinese itu, maksudnya dengan gaya-gaya Eropa, gaya-gaya Amerika. Mulai banyak anak-anak yang disekolahkan ke sekolah yang every single day they talk in English. Sekarang ini Indonesia sedang terjadi nih. Banyak mami-mami, papi-papi, emak-emak, bapak-bapak yang bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Di sekolah dia ngajarnya pakai bahasa Inggris gurunya. Anaknya datang, "Mami, Daddy." Namanya Daddy? Bukan, dia kenapa dipanggil Daddy? It is so nice to see you, Auntie. I want to talk to my mommy first, and then I want to. Maminya bangga. Ada banyak di Jakarta itu international school semua. Dan setiap mami-mami yang masukin anaknya ke situ, apalagi anak perempuan, hanya dalam waktu 1 semester, lihat penampilan anaknya. Yang junior high, yang senior high. Lihat. Udah mulai berani pakai ini tuh ya. Udah berani berpacaran ya. Dikenalin lagi. Ini pacarku. Yang kemarin udah ganti. Nanti dibilangnya modern tuh. TikTok. Di YouTube TikTok. Aduh, Bunda harus tahu itu, Bunda. Bunda harus kalau anak pegang HP, open terus, jangan biarkan dia kasih password telepon kita. Enggak, anakku udah dicet. Walaupun bukan, itu tandanya kita sayang. Ciumin dulu, dia ciumin. Umi boleh nggak lihat teleponnya? Enggak, ini pakai password. Buka, nak. Jangan biarkan pakai password. Jangan biarkan pintu anak terkunci dari dalam. Takut ada banyak bahaya ya. Jangan biarkan. Paling tidak kita punya akses ke kamar anak kita sendiri. Ketok, "Assalamualaikum, lagi ngapain sayang? Kok diam-diam aja sih? Lagi main game. Game apa sih?" Apalagi anaknya udah SMA, udah kuliah. Tiba-tiba anak pulang kuliah, lari ke atas ke kamar, tutup pintu banting, boom. Ada masalah berarti dia sama cowoknya atau sama ceweknya. Anak perempuan langsung lari ke kasur, brek, ambil bantal gini, kakinya gini, goyang-goyang gitu. Itu tanda ada sesuatu yang salah dengan anak kita. Stop. Ini sengaja dimasukkan, Bu. Sengaja dimasukkan. Pede, anaknya juara matematika, tapi kagak hafal naba. Pede, anaknya mau berangkat ke Polandia, kenapa? Ada olimpiade fisika.
dapat medali perunggu. Wah, pede. Surat Atin aja kagak hafal. Allahu Akbar kabiro. Surat Atin kagak hafal. Bagaimana kita lepaskan dia menghadapi dunia ini dengan matematika, fisika, biologi? Bagus, bagus. Siapa bilang nggak bagus? Bagus. Tapi itu bukan prime-nya, bukan prime apa? Prime apa? Utamanya bukan. Utamanya adalah firman ayat Allah. Apabila anak mengulang itu keberkahan bukan buat dia, buat emak bapaknya. Sambung. 1967 sampai dengan 1969. Indonesia makanan ngantri kalau dia ngalamin. Nggak ada beras, bulgur. Allahu Akbar, untung aku nggak ngalamin. Bulgur itu apa? Seperti apa? Gandum tapi lebih kelasnya lebih di bawah gitu. Bukan gandum untuk roti, bulgur. Ustazah nggak tahu ya, nggak ngalamin ya? Hah? Ada yang ngalamin? Ngantri minyak, ngantri beras, ngantri bulgur, ngantri air, ngantri itu. Susah banget hidup. Tapi bahagia. Kenapa? Nggak diatur sama bule, nggak diatur sama negara lain. Lalu Pak Karno dengan almarhum Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, teriak dengan lantang tahun 1967. Dia bilang begini, kita keluar dari PBB. Kita nggak mau ngutang sama dia. Kita bisa hidup sendiri. Tidak ada negara di dunia ini yang presidennya ngajak keluar dari PBB. Semua negara mohon-mohon kalau bisa jadi anggota PBB, tapi Presiden Soekarno nggak keluar. Allahu Akbar kata dia, keluar kita. Nggak mau diatur sama dia. Kacau kalau diatur sama dia. Saya nggak mau ngutang sama IMF, nggak mau ngutang sama negara-negara asing, karena utang itu akan mengikat kita. Keluar, wah dahsyat dia. Tapi terakhirnya emang dia terpuruk. Udah ya, udah. Nah sejak tahun ini sampai sekarang Ustazah, ini yang dihajar itu adalah para wanita muslimah. Lewat apa? Lewat ekonomi. Lewat ekonomi. Dibikin ketergantungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama emak-emak. Kemarin rame gara-gara tempe, gara-gara 100.000 dapat apa, 50.000 dapat apa, udah nggak dapat apa-apa, terus ada yang jawab, sesama emak-emak saling jawab. Bahkan emak-emaknya dua-duanya pakai hijab lagi. Aduh, kita udah megang duit 100.000 tuh kayaknya udah nggak ada harganya. Kita cuma dapat bumbu dapur. Ada yang jawab 100.000 dapat banyak, sama-sama pakai jilbab. Ya, oh 100.000 dapat banyak di TV tuh. 100.000 dapat banyak, dapat ini itu, masih bisa nabung buat 2 bulan ke depan lagi. Stres kalau ada ibu-ibu yang kayak gitu. Nah, 100.000. Tapi ada yang nekat. Ya, ada yang nekat. Salah itu yang bilang apa, tempe setipis ATM. Saya setuju tempe di setipis ATM, karena keripik tempe memang harus tipis. Apalagi yang ibu yang orang Sunda ya. Aslinya dari mana, Bu? Bandungnya di mana? Pastor. Bandung beneran ya kamu? Karena kemarin ada yang ngobrol sama saya dari Gede Bage, atau jauh. Banjir mulu. Pastor, ya. Kita dari Pastor ke Kebun Kelapa, coba sok. Mangga. Ada stasiun bis, terminal bis Kebun Kelapa namanya. Itu gorengan pabalatak. Allahu Akbar. Enggak, sebelum lebih panjang kan dulu Kebun Kelapa, benar nggak? Ya, benar nggak? Kalau orang Bandung tahu bahwa Leuwi Panjang itu terminal pindahan dari Kebun Kelapa. Kebun Kelapa itu yang namanya gorengan. Coba lihat, ada yang tebal. Dan semua gorengan juga harus tipis. Kalau tebal kagak garing-garing atuh. Yang ada angus. Banyak minyaknya keseret. Aduh pikir kok otak. Ih, ampun juragan aing mah ih. Sok mani di tekek wae sih. Astagfirullahaladzim. Atau pasti tipis. Masalahnya tempe yang enggak, tempe tebel nih. Ya iya tuh belum digoreng. Emang kamu makan mentah-mentah? Begitu tempe itu dipotong, dijual 2.000 atau 1.000. Sekarang di Jakarta udah nggak ada yang 1.000, Ustazah. Gorengan tidak ada, 2.000. Serius, tipis.
Dibatasin ngasih cengeknya. Cengek itu apa? Cabai rawitnya. Iya, cabai rawitnya dibatasin. Udah nggak bisa kayak dulu beli tempe segaru gitu. Tempe satu, cabenya setengah kilo sendirian. Itu mah bukan makan tempe pakai cabai ya, makan cabai pakai tempe. Ibu-ibu, di sini godaan yang terbesar. Engkau ingin sukses, lepas hijab nih. Pernah dengar cerita seseorang melamar pekerjaan, disuruh lepas hijabnya, bisa diterima? Banyak ya Ustazah? Di Jakarta banyak banget. Engkau akan naik ke jenjang yang berikutnya, ngetop asal lepas hijabnya. Ada yang terima itu? Banyak yang terima. Ya, semuanya asalnya dari sini Ustazah. Maaf, semua yang terjadi di sini asalnya dari sini. Maafkan saya, mohon maaf, asalnya dari situ. Ibu-ibu berhijab ngumpul di Monas, bagi-bagi makanan, kotak isinya roti, lemper sama aqua. Itu aja diomongin. Cuman ngebagi doang. Diomonginnya mending bagus, kagak. Lihat tuh katanya emak-emak. Ada yang ibu-ibu biasanya muslim juga bawa mobil, bikin macet aja nih emak-emak katanya. Serius di Jakarta. Sesama Islam, dia marahin ibu-ibu yang bagi-bagi itu makan. Munafik, pura-pura suci, sok suci, nyusahin orang, egois, mau menang sendiri. Presidennya harus dari dia. Ya iya, presidennya harus dari orang Islam. Kenapa? Kita mayoritas. Coba lihat negara mayoritas yang bukan Islam. Apa ada orang Islam yang jadi presiden? Sok mangga dilihat, atuh juragan. Sebel saya bener, saya suka mangkel bu, suka kebawa emosi dan saya emang gue cowok apaan? Sebel saya mah beneran. Kayaknya paling bener gitu kalau orang Islam tapi nggak pakai jilbab. Kayaknya merasa paling bener gitu kalau orang Islam perempuan terus bajunya minim, terus kayaknya berasa pinter gitu. Maaf, Anda tidak tahu apa-apa. Saya pernah bilang gitu kepada seorang. Gini. Ini cerita aja. Ini bukan mau gibah, bukan. Ada seorang dulu penyanyi Indonesian Idol, finalis. Dia nggak juara tapi dia finalis. Perempuan. Saya akrab banget sama dia karena saya main piano dan dia yang nyanyi. Sampai saya sudah syahadat juga kami masih sering ketemu rame-rame gitu ada. Saya biasanya pakai kopiah putih, pakai baju gamis, lalu pakai sorban dan biasanya tempat yang kita datangi ada pianonya, saya main piano dia nyanyi. Waktu itu dia masih muslimah. Memang dia tidak berhijab, tapi dia muslimah. Lama nggak ketemu, tiba-tiba saya dapat telepon dari adik-adik pejuang di SKPI di Jakarta Selatan. Ustadz, ada yang mau ketemu nih, kangen. Allahu Akbar. Oke deh. Siapa ya? Pokoknya Ustadz lihat deh. Terjanjian yuk kita ada satu tempat di Jakarta Selatan, tempat makan. Saya datang pakai motor, kocok-kocok, mana hujan, doi Ustazah, Allahu Akbar, sedih kayak film India. Mana sambil nangis-nangis gitu kan, bensin tinggal dikit, ya Allah. Sedih hidupnya apa jadi Islam beneran. Astagfirullahaladzim. Enggak, bercanda. Sampai di situ, wah, artis ini sudah lama. Terus dia biasa gitu kayak gitu kan. Karena biasanya cipika-cipiki. Waktu masih begini kan cipika-cipiki. Dia itu dari dulu muslim, dari lahir muslim. Saya tahu dia muslim. Maka itu saya langsung gini. Ayah, sudah ustadz ya sekarang? Enggak. Ustadz itu bukan jabatan, saya bilang. Ada apa? Duduk dulu, makan dulu. Kita ngobrol, ngalor gitu, ketawa-ketawa. Terus saya main piano lagi, dia nyanyi lagi. Orang-orang pada senang gitu kan. Terus duduk, dia bilang, Ustadz, aku besok mau dibaptis. Aku besok mau dibaptis. Itu kalau saya bisa colok mulut, saya colok lagi makanannya, saya muntahin kan. Cuman nggak boleh sih ya, dosa. Aku mau dibaptis gitu. Karena waktu aku sholat tahajud, aku ngeliat muka Yesus katanya di tembok. Allahu Akbar kabiro. Yesus di tembok. Emangnya Yesus kalender? Semberengen. Yesus bukan kalender. Ustazah semua adalah tiangnya rumah tangga. Ustazah adalah harapan bangsa ini.
Karena bangsa berdiri di atas rumah tangga yang kokoh. Apabila rumah tangganya tidak kokoh Islamnya, maka maaf, goyang rumah tangga itu, goyang pula negara ini. Karena negara ini berdiri di atas rumah tangga Islam yang kokoh. Atas berkat rahmat Allah, nggak pernah ada berkat rahmat Agustinus, atas berkat rahmat Antonius, nggak pernah. Tapi atas berkat rahmat Allah, negara ini, tanah yang kita sama-sama sholat ini adalah tanah yang diberikan Allah kepada kita.